Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni Ya Sayyidi wa Rabbini wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dhil Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam ya man bihi qad urifal khalaq laulaka ma khuliqatil khalaiq min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaq ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu Ya sahibal maqami ya ma Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in wa minka ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binazah musilatin lil hadratil alim ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir Yasir iftah wahdina Qurrib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakapolres Sumeneb bersama jajarannya, yang terhormat Bapak Forkopimda Sumeneb bersama jajarannya yang berkenan hadir, yang terhormat Bapak Forkopimca Kecamatan Camplong bersama jajarannya, Bapak Kepala Desa Camplong bersama jajarannya yang kami hormati, yang terhormat para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh pemuda, baik yang hadir di sini atau mungkin yang dari luar yang kami hormati, tamu undangan yang kami hormati, para bapak Khotimul Wahidiyah Pusat, Khotimul Wahidiyah Provinsi Jawa Timur, kabupaten dan kota, kecamatan-kecamatan, desa-desa, dan imam jamaah yang hadir se-Jawa Timur yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, anak-anakku remaja, kanak-kanak,
yang saya cintai, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa berkumpul dan berwajah dalam rangka munajat kepada Allah, bermujadah, nisfusana dan tasyakur atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, mudah-mudahan acara ini semua diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi tarbiyah nadroh beliau ghaus ada zaman rodaan, sehingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini dan bi'at dunya wal akhirah. Dijadikan sebab yang kuat umat dan masyarakat, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita kembali fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau uswar zaman wa awanihi wa sa'iri ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi amdatihim kama yalqu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini khususnya dan umumnya perjuangan kita mengajak umat dan masyarakat kembali kepada Allah tidak akan lama lagi diijabahi oleh Allah SWT, hingga umat dan masyarakat berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, jadi saya akan menyampaikan perjuangan wahidiyah atau perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu perjuangan yang memperjuangkan diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak dan istri kita, tetangga, handai tulan kita, untuk kita ajak kembali kepada Allah. Apakah kita ini belum kepada Allah? Kita memang sudah kepada Allah, tapi belum sempurna. Kita masih dijajah oleh nafsu-nafsu kita. Imperialis nafsu masih menjajah, sehingga kita ini belum jadi Abdullah yang sungguh-sungguh. Sebagian Abdullah, sebagian Abdun Nafsi. Sebagian kita hamba Allah, beribadah kepada Allah, tapi sebagian lagi kita masih mengabdi kepada nafsu kita sendiri. Mengapa demikian? Seorang itu melakukan perbuatan apa saja dimotivasi atau diniati oleh apa yang ada di hatinya. Jika diniati ibadah, maka ibadah kepada Allah. Jika dicampuri, maka hakikatnya dia belum ibadah kepada Allah, campuran. Termasuk kita senantiasa dalam sepak terjang kita mencari ilmu, mencari harta, berjuang agama sekalipun, jika itu belum diniati untuk mengabdi kepada Allah, itu belum ibadah kepada Allah. Jika itu pun masih dicampur ibadah kepada Allah dan untuk mencari ketenaran, maka orang itu belum mengabdi kepada Allah separuh-separuh. Karena itulah ibadahnya belum dikatakan ikhlas, karena masih dikuasai nafsunya. Itulah yang diperjuangkan oleh Wahidiyah, oleh Mbah Yai, menjadi Abdullah yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan karena ingin surga, bukan karena ingin neraka, bukan karena kita ingin harta jika kita bekerja, bukan karena ilmu kalau kita belajar, tapi karena perintah Allah. Mengapa dalam sholat kita minta selamat dari neraka, ingin surga? Boleh, memang diperintah, tapi jangan karena enaknya surga, bukan karena sakit neraka, tapi karena perintah Allah. Apabila kita melakukan ibadah karena perintah Allah, jadilah itu mengabdi kepada Allah. Jika ingin surga, maka itu kita mengabdi kepada nafsu kita yang takut pada neraka dan ingin surga. Inilah yang diperjuangkan Waidiyah, untuk mencari iman yang ikhlas, yang murni, bahkan makrifat kepada Allah dengan menerapkan la haula wala quwata illa billah. Perjuangan kemurnian iman dan makrifat kepada Allah diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh besar dengan thariqah-thariqahnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, Syekh Tijani, ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, Abi Hasan Asyadzili, Abil Abbas Al-Murti, dan Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang mengarang kitab Al-Hikam yang masyhur di seluruh dunia, terutama di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli orang NU semua paham kitab Hikam itu, yang mengarang Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, muridnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Maka jika ada yang mungkin kurang paham bahwa kitab Hikam itu adalah karangannya Ibnu Athaillah Asy-Syakandari sebagai kata mutiara yang membimbing para salikin-salikin untuk menuju wusul kepada Allah Subhanahu. Bukan karangannya Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi pemikiran Islam yang agak keras, yang mungkin muncul sekarang seperti di Hasan al-Banna di Mesir, ya, berkembang dan menjadi keadaan keras itu. Tapi kalau Ibnu Athaillah hanya bicara pemurnian iman yang masuk Al-Hikam, memang ini di pondok-pondok jarang dibahas karena tingginya kajian keimanan yang ada. Bahkan dikhawatirkan kalau nggak tepat, alhamdulillah Mbak Yai ya 53 tahun yang lalu mengajarkan pada kita, setelah beliau itu riyadhah berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan berbagai macam amalan, sholawat dan zikir, sholat nariyah, sholat munjiat, sholat badawi, sholat masisiyah, dan masih banyak lagi, hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Mbah Yai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarahu, Rasulullah SAW memerintah kepada Mbah Yai Majid untuk limuslihina bainan nas, untuk memperbaiki keadaan masyarakat, terutama imannya yang masih belum sempurna. Kemudian Mbah Yai ijtihad dengan cara apa? Membaca kitab-kitab ya tasawuf, akhirnya hanya dengan doa. Doa apa yang dipakai? Thariqah sudah banyak, mencari guru-guru yang mursyid kamil sulit sekali. Maka Mbah Yai memilih dengan doa sholawat. Ittifaq bainahum, di antara para ulama sufi. Perlu saya katakan, ulama itu macam-macam. Ada ulama ahli fikih, dia ahli fikih, jangan bicara tasawuf. Ada ulama ahli ilmu nahwu sharaf, dia hanya ilmu bahasa. Ada ulama ahli tauhid, dia hanya ilmu tauhid. Ada ulama ahli faraid, ada ulama ahli mantek, ada ulama ini. Jadi ulama itu tidak otomatis mutlak semua ilmu dikuasai. Apabila idza furidal amru min ghairi ahli fantadhir sa'ah, jika pembahasan itu tidak tetap yang memegang, itu akan kehancuran jadinya nanti. Para bapak, para ibu yang berhormati, itulah perjuangan Mbah Yai. Sedikit saya terangkan siapakah Mbah Yai Abdul Majid itu. Mbah Yai Abdul Majid adalah putra Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo, pondoknya Kedunglo di daerah Kediri, kiai yang tertua, pondok tertua. Beliau dulu berguru pada Ki Khalil Bangkalan bersama dengan Kiai Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, dengan Kiai Abdul Karim dari Riboyo. Mbah Ma'ruf kondang ahli riyadhah, dia ilmunya laduni semua, tidak ada dengan belajar. Satu saat Mbah Ma'ruf ingin ilmu laduni, dia riyadhah di makom-makom, tidak akan pulang kalau belum ketemu yang mati ini Mbah Ma'ruf.
hatta ru'ya makbaroh. Akhirnya tanya, kau riadoh di kuburan saya ingin apa? Hai anak muda, saya ingin ngalim tanpa belajar. Dijawab yang mati, tidak ada ngalim tanpa belajar, harus belajar. Mbah Ma'ruf, ya maaf kalau Anda tidak bisa doakan saya pulang. Pindah ke makom yang terakhir ke Bujuk Sangka. Saya belum tahu Bujuk Sangka itu yang mana, saya tahu. Kemudian di Bujuk Sangka dari Riyadh, dia tidak akan pulang kalau belum ditemu yang mati. Ini Mbah Ma'ruf. Hatta ketemu mbak yang mati. Hai anak muda, mengapa kau datang di kuburku? Saya ingin diberi ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar. Jawabnya, kurang tukonmu, artinya kurang riadohmu. Mbah Ma'ruf putus asa. Saya itu riadoh, tidak pernah makan, tidak pernah tidur kalau belum ketemu, masih kurang riadoh. Terus pulang ini, pulang ke pondok pada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil itu masyhur aulia juga, sehingga Mbah Ma'ruf juga diberi ilmu doa laduni dari Khalil. Ya man huwa fi ulumi kain, ya man huwa fi ilmu kan ila akhirih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulunal wahmi warzuqna fahman nabiyina wa khidhal mursalina wa khidhal sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila doa laduni. Jika dipompong betul, insyaallah akan beri laduni, ilmu yang tanpa belajar, tanpa membaca, dipani faham, yang wiratu ala qalbi, diturunkan tanpa belajar. Kemudian didawi ya Khalil, ditanya, kamu dari mana? Berbulan-bulan nggak di pondok. Diceritakan dengan menangis. Oh jangan putus asa, masih ada ulama besar tadi malam menemui saya, tapi sudah wafat. Siapa? Ki Abu Samsuddin Batu Ampar. Datanglah ke sana. Tadi malam mengatakan kepada saya, barang siapa yang mau membaca Quran, ya 7 khataman 7 hari, insya Allah saya doakan ijabah. Kalau tidak hasil, tagih saya seperti orang lagi hutang. Berangkat lagi Mbah Ma'ruf ke Batu Ampar. Yang tadi pagi saya ziarah sana ke sana dengan rombongan anak sepeda 270 orang tadi. Saya mujadah di sana tadi. Dan alhamdulillah beberapa rombongan saya ditemui oleh Mbah Abu Samsuddin Batu Ampar. Ya, supaya mujadah nanti malam biar diberi sukses. Nanti saya perintahkan mujadah biar nanti malam biar alhamdulillah diberi sukses, aman, dan semua tenang. Mudah-mudahan sukses batinah kita nanti sama-sama dengan sukses lahiriah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Mbah Ma'ruf datang ke Batu Ampar. Lihat tuh, hari ke-7 belum dapat alamat apa-apa. Kemudian Mbah Ma'ruf atur, Mbah, jika nanti saya sampai batas subuh belum dapat euladuni, berarti panjenengan menipu saya. Ada suara tanpa rupa, hai Ma'ruf, kamu harus sabar, tunggu sebentar lagi, aku akan dapat ilmu laduni. Setelah itu Mbah Ma'ruf tertidur. Saat tertidur, dalam tidur itu bermimpi dunia itu mendung gelap semuanya, matahari tidak tampak. Mendung itu berputar-putar, menjatuhkan masuk di lisan Mbah Ma'ruf dan masuk di perutnya semuanya. Alhamdulillah setelah itu Mbah Ma'ruf alim. Setelah pulang dia ingin ngaji ke Mekah. Dia tidak punya sangu, datang lagi ke makam Mbah Abu Samsuddin Batu Ampar. Saya ingin ke Mekah, ingin ngaji di Mekah. Saya tidak punya sangu, Riyadh. Alhamdulillah pada subuh orang-orang di sekelilingnya bermimpi ketemu Mbah Abu Samsuddin Batu Ampar. Berilah uang anak yang Riyadh di kuburku, dia akan ngaji ke Mekah, dan kau saya doakan insya Allah kau akan diberi kaya orangnya. Sehingga pagi semua datang memberikan kepada Mbah Ma'ruf uang. Wakilah sampai dipikul uang itu dari Batu Ampar sampai di Surabaya, di jalan-jalan dicegat orang diberi uang, dan akhirnya membuat rumah di Mekah. Itulah Mbah Ma'ruf, temannya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, temannya Mbah Lirboyo Tebuireng, dan itu ayahnya Mbah Ki Abdul Majid yang ngarang akhirnya. Hubungan dengan NU, Mbah Ma'ruf juga pendiri NU pada waktu itu. 17 founding father NU nasional termasuk Mbah Ma'ruf. Kalau di sini semua orang NU masih mendudukan Wahidiyah sebagai NU, dan bukan, ini adalah isu penyesatan itu. Saya minta pada jangan ada isu penyesatan. Itu justru menyacatkan perjuangan Islam. Sesama Islam masih kurang dewasa itu.
Mbah saya ada pendiri NU, Bayu saya ketua IP pusat pada itu, temannya Munjidah ketua wakil Bupati Jombang, anak Ki Wahab. Mungkin yang bicara itu sendiri, kalau perlu diragukan NU-nya juga kalau begitu. Para bapak, para ibu yang saya hormati, ajaran Wahidiyah, ajaran tasawuf, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita pada NU tahu aswaja Ahlus Jamaah, apakah si doktrin Ahlus Jamaah itu? Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Apa bedanya dengan Jabariyah? Ya. Nah, ini saya terangkan supaya masyarakat kita dengar tidak mudah diotak-atik. Ahli Sunnah wal Jamaah itu berkeyakinan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu semua dan apapun yang kau perbuat itu Allah ciptakan. Seperti wayang dengan dalangnya. Wah, dalang tidak bisa lepas dari wayang, maaf, wayang tidak bisa lepas dari dalangnya. Jika dilepas, adab. Begitu makhluk ini tidak bisa lepas dengan ya iradahnya Allah dan kudratnya Allah. Jika lepas, adab. Karena apa? Wujudnya makhluk binuri wujudillah wa binuri af'alillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Coba ini di Quran dijelaskan. Allahu ta'ala Allah ikut ta'mal khalaqakum yang menciptakan kamu semua. Wa malan barang ta'maluna yang kau lakukan semua yang dengan Allah. Ini bedanya. Kalau Mu'tazilah tidak, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pedoman Mu'tazilah, bahwa kamu tidak akan dirombak nasibmu jika kau tidak merombak dirimu sendiri. Ini dipaham mutlak, sehingga kita ini gerak dengan diri kita sendiri, bukan dengan kudrahnya Allah. Itulah perbedaan paham Ahlus Sunnah Jamaah dan paham Mu'tazilah. Maka jangan dikacaukan masyarakat awam yang tidak paham dengan ajaran Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian dikatakan bahwa hikam itu ajarannya Ibnu Taimiyah. Maaf, ini salah besar itu. Tolong itu kalau memang keputusan supaya ditinjau kembali. Nah, diluruskan, kalau enggak nanti dari Waidah kita minta pada Majelis Ulama Pusat untuk mencabut kembali keputusan itu, karena itu jelas merugikan itu nanti salah jadi akan dituntut semua ulama di Indonesia nanti, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada hadirat yang kami hormati, Mbah Ma'ruf itu punya Mbah Majid yang mentalib sholawat Wahidiyah ini, yang Mbah Ma'ruf pendiri pondok pesantren Kedunglo, diteruskan oleh Mbah Majid. Dan alhamdulillah setelah Mbah Majid wafat, saya ditunjuk keluarga yang meneruskan pondok pesantren Kedunglo adalah saya. Kemudian Wahidiyah dicipta Mbah Majid disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya Wahidiyah berfadilah menjernihkan hati. Semua doa selawat itu ada asrornya, ada ioninya, macam-macam. Salat nariyah masyhur, selawat untuk mohon rezeki yang jembar, atau kamilah mungkin di Madura ini syafashur. Siapa membaca nariyah 4444, insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Ini di kalangan Ahlus Sunnah Jamaah, khususnya NU di Indonesia, sangat masyhur selawat nariyah itu. Dan Mbah Majid dulu sebelum mengarang Wahidiyah mempeng selawat nariyah, sampai beliau itu keadaan tidur tetap bisa membaca. Yang tidurnya jasadnya saja. Dia berkata, saya membaca nariyah, saya tidur tetap membaca. Aku tidur, yang datang di kamarku siapa? Aku diberitahu. Yang tidur dan jasadnya, jiwanya tidak tidur, tetap tawajuh kepada Allah SWT. Majid ulama besar, orang jarang diberi kemampuan sejauh ini. Tidak setiap orang ulama diberi kemampuan sejauh ini. Lantas bagaimana bekerja mengecam Wahidiyah itu? Ya, kredibilitasnya kurang kalau untuk mengecam Wahidiyah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah disampaikan pada masyarakat, semua merasakan hatinya makin tenang, mudah ingat kepada Allah, mudah merasa dosa berat. Di samping itu diberi ajaran lillah dan billah. Lillah yaitu menerapkan dalam hati semua perbuatan kita harus diniati ibadah. Kita sholat ibadah, bukan neraka dan surga.
Kita bekerja bukan uang, tapi ibadah kepada Allah. Kita ke pasar, kita makan, kita minum, kita tidur, kita mengaji, apapun yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, diniati ibadah. Kita datang di tempat ini harus niat ibadah. Bagi saudara yang belum niat, nanti sekarang niat ibadah. Kalau tidak, kedatangan kita sia-sia, hanya buang tenaga, buang uang, buang waktu, tidak punya nilai ibadah. Mari kita niat ibadah dengan ikhlas, maka kedatangan kita jadi ibadah lillah, sehingga semua hidup kita ini punya nilai ibadah. Hadis Rasulullah SAW, innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin nawa. Mana? Apa yang kau lakukan, semua perbuatan tergantung niatnya. Jika diniati ibadah, jadilah perbuatan ibadah. Jika tidak, ya tidak. Maka apabila kita mampu menerapkan setiap naik turunnya nafas, ini belum ada ajaran yang ibadah setiap naik turun nafas ini pada wahid ya. Meditasi terus. Qalbuhu yatullah daiman. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah daiman selamanya. Setiap naik turunnya nafas, hanya Allah yang ada dalam dirinya. Semuanya ibadah, maka semua hidupnya ibadah. Cocok dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Maka kita tidak mungkin bisa ibadah 24 jam kalau tidak nerapkan lillah dan billah. Kedua, billah, penerapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan kita bergerak, kita makan, kita sholat, kita zakat, kita ke kantor, kita ke laut, semua itu la haula wala quwata billah. Berjalan yang menjalankan Allah, berbicara seperti saya ini Allah yang menggerakkan. Kita mendengar, kita melihat tanah, terlihat Allah. Ya Allah fi kulli syai'. Melihat lampu, Allah yang tampak. Melihat alam, Allah yang tampak. Sehingga seolah-olah melihat Allah dalam segala bidang. Ini ajaran tasawuf. Yang maafnya di pondok-pondok belum diajarkan ini. Jadi mungkin saja nanti di ibtidaiyah, sanawiyah atau aliyah. Kalau perlu aliyah pondok pun belum diajarkan ini. Bahkan ini di thariqah aja belum diajarkan. Masih ilmu thariqah di thariqah ini. Ini ilmu tinggi sekali ini. Maka jarang yang bisa ini kalau tidak taufik hidayahnya Allah. La haula wala quwata billah. Ibadah tidak merasa. Orang belum lillah dan billah, pasti di dalam sholatnya ada ujub, ada riya, ada takabur. Tidak bisa menghindari, termasuk diri saya sendiri. Saya pidato ini, kalau nggak lillah billah, linafsi binafsi. Pasti aku merasa saya bisa pidato, merasa ibadah, merasa baik. Ini ujub dalam diri saya jika saya pidato tidak dengan keadaan ini. Gak usah orang lain, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Tadi katakan, man istada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi ila hudan. Barang siapa tambah ilmunya, apa itu sarjana hukum, apa itu sarjana agama, apa itu seorang ulama besar, jika tidak dapat hidayah, pasti makin jauh dari Allah SWT. Mengapa? Karena merasa ngalim, merasa pandai, merasa benar, merasa inilah, ini sudah salah semua. Tawadhu sudah tidak ada lagi ini. Yang ada pemikiran politik saja yang ada ini. Para bapak, para ibu yang hormati, inilah marah perlu diluruskan. Sang alim apapun juga, kalau nggak ada tasawufnya, malah petaka. Lillah dan billah itu penerapan asyhadu alla ilaha illallah. Kita percaya Tuhan satu, Tuhan kuasa, Tuhan punya kekuatan, tapi kita masih merasa kuasa, merasa hidup, merasa kaya, merasa ini semua adalah syirik walaupun khafi. Namanya syirik khafi, syirik yang samar-samar, tidak tampak, kelihatannya itu ibadah, tapi kalau diteliti ternyata syirik kepada Allah SWT. Itulah, maka besok di akhir itu banyak orang kecele, ya Allah kecele, aku dulu ahli ibadah kepadamu, aku ahli zakat, aku ahli podium seperti saya ini.
Tapi mengapa catatan amalku tidak ada di akhirat? Kadzabta, kamu menipu. Bukan ibadah karena aku. Kau pidato bukan karena Allah. Kau sholat bukan karena Allah. Kau bekerja bukan karena Allah. Karena dirimu sendiri, kata Allah. Maka kau tidak akan ada amal sama sekali walau ahli. Maka dikatakan Rasulullah SAW, umatku nanti ada yang di dunianya ahli ibadah, ahli amal, ahli pidato, ahli ngaji, tapi dia di akhirat tidak punya catatan apa-apa. Dan ada umatku yang kelihatannya dia tidak pernah ibadah, tidak pernah ngaji, dia kelihatannya hanya orang biasa, leprong nakal, tapi dia hatinya bersih, baik. Dia nanti yang panen di akhirat penuh dengan amalnya. Ini kata Nabi, selalu Arabnya. Karena itu mari kita hati-hati. Yang alim, yang pandai, hati-hati. Apalagi yang bodoh harus lebih hati-hati. Terutama saya sendiri. Jangan sampai saya bicara ini didorong oleh nafsu. Sama saja mencuri, mencuci pakaian kotor, dicuci dengan air yang kotor tidak akan bisa bersih. Membersihkan hati, dibersihkan dengan hati yang jelek tidak akan baik. Maka doakan saya bilang ini ya dengan lillah dan billah. Sebab kalau nanti seandainya billah, aura yang keluar dari mulut saya kepada hati sampean itu busuk semua, yang tidak akan bersama dengan taufik hidayahnya Allah SWT. Maka mari bersama-sama mohon kepada Allah, kita diberi taufik hidayah dengan Allah Ta'ala, menjadi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, lirasul dan birasul. Lirasul, semua perbuatan kita nyati ibadah kepada Allah. Di samping itu kita bisa ibadah, bisa tahu baik dan jelek. Ini jasa Rasulullah. Ini dilatih setiap naik nafas. Mari dilatih semua merunduk melatih. Ini yang bicara hati ke hati, bukan telinga. Mari, bisakah sama semua? Mari kita menangis. Al-Fatihah.